Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara membuat aset rumah di Melia Lab VR Creator. Pertama kita cari dulu ya, kita gunakan aset kelas saja yang ruang kelas ya. Nah, di sini kita lihat ruang kelas ini masih tampak kosong ya. Dindingnya pun masih terlihat dari luar sehingga kurang menarik bila dilihat di tampilan VR viewernya nanti, dan juga belum ada atapnya. Nah, kita nanti buat kelas ini bisa jadi kantor, bisa jadi ruang apa saja yang kita ingin buat. Nah, pertama kita cari aset tembok ya. Kita pilih aset tembok, kemudian kita cari tembok 2. Nah, tembok 2 ini kita gunakan untuk menutupi dinding tampilan luar dari aset kelas tadi. Nah, kita klik huruf R di keyboard untuk mengecilkan dan membesarkan tembok nomor 2 tadi ya. Jadi klik tombol R di keyboard untuk membesarkan, mengecilkan, atau menaikkan ke atas dindingnya. Nah, oke, itu yang bagian pertama. Kita ambil lagi tembok 2 untuk menutup sisi yang lain. Nah, kita kembali lebarkan dan luaskan. Nah, untuk panah ini kita klik di keyboard kita huruf W ya, untuk menggeser kiri dan kanan. Kembali kita besarkan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian kita geser kembali ya, serasa cukup. Nanti kita iya, cukup ya. Kita naikkan saja ke atas lagi, sama seperti sebelumnya. Kita naikkan ke atas dindingnya. Nah, dinding bagian luar sudah tertutup. Kita tambahkan pintu. Sebelumnya kita cari bingkai pintu dulu ya, supaya lebih cantik. Nah, ini bingkai pintu kita letakkan di bagian yang belum tertutup. Nah, kemudian kita perkecil kalau itu serasa lebar. Oke. Nah, baru kita naikkan ke atas ya. Ya, untuk tampilan luar sudah mulai cantik ya. Artinya kita tutup dengan tembok ya. Kemudian kita bisa berikan juga pintu. Ya, kita naikkan sedikit lagi. Kita naikkan ke atas. Nah, sudah ya, tampilan depan sudah bagus. Sekarang bagian atasnya atau jaring-jaringnya itu kita cari saja dengan klik tirai. Nah, itu tirai jendela.
kita putar dulu ya. Nah, itu dengan ini mengklik tombol huruf E di keyboard kita untuk memutarnya ya. Kemudian bisa juga dengan ya itu. Kemudian saya biasanya meratakan sisi kiri dan kanan itu dengan mengklik di keyboard huruf G sehingga muncul garis-garis kuning untuk memandu kita meratakan aset ya. Sekarang kita perkecil, kita naikkan ya, kita geser ke belakang, kita turunkan sedikit iya. Nah, untuk bagian samping juga kita bisa seperti tadi ya, kita tambahkan tembok, kita putar dengan menekan huruf E di keyboard kita, kemudian kita ratakan. Sudah rata, kita posisikan di dinding ya, kita lebarkan dengan huruf R ya, tekan huruf R. Ini agak kelebihan, kita kurangin dikit ya. Memang ya ini juga harus dianu ya, sering-sering latihan untuk mempaskan ini. Jadi kadang-kadang memang harus perlu usaha untuk memperkirakan ukurannya supaya pas dan menyatu lah dengan dinding yang lain. Nah, untuk dinding sampingnya kita bisa dengan mengcopy saja ya, copy dinding yang sudah tadi, kita tinggal ya, cara kopinya klik Ctrl D ya untuk menduplikasi aset. Kita klik Ctrl D di keyboard kita, itu memudahkan kita supaya kita tidak satu persatu untuk menambahkan aset. Ini juga bisa untuk menambahkan kursi siswa di dalam kelas. Kita buat saja dulu baris depan satu deret itu, kemudian untuk baris selanjutnya bisa dengan copy paste saja dengan Ctrl D tadi.
Oke, kemudian yang ini kita naikkan ya. Oke, untuk menutup bagian yang belum tertutup, sama yang di belakang juga tadi kita naikkan saja. Kalau mau variasi ruang itu bisa dikasih tirai atau kaca jendela ya, jendela kaca, terserah ya. Ini saya tutup saja. Kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan atap ya. Nah, kita bisa ambil aset tembok atap ya, untuk membuat seperti segitiga ya, segitiga atap itu. Kita ukur dulu, lalu kita persegi pas, masih miring ya, masih kurang ya. Kira pas, kita bisa iya melebarkan dengan mengklik tombol R. Nah, dan kita duplikasi juga nanti setelah itu ya, kita duplikasi. Nah, jadi 2, kemudian kita putar, kita ratakan dulu. Kalau ada kesalahan putaran, bisa langsung kontrol Z ya, semacam undo. Oke, kemudian kalau sudah menyatu, kita ya, oke, kita nuju dulu ya. Sisi satunya aja dulu kita ratakan, nanti setelahnya baru sisi berikutnya. Kita naikkan. Kita paskan ya. Itu masih ada bagian yang melayang sepertinya, karena belum pas, dan ada yang bagian yang kelebihan. Itu melayang sedikit ya, nanti kita turunkan, kita paskan dulu.
itu juga masih ada celah sedikit, kayaknya kurang ditarik. Nah, dah ya. Selanjutnya kita buat segitiga yang sisi sebelahnya. Ya, salah satu sisi saja dulu kita bereskan, nanti selanjutnya sisi berikutnya ya. Nah, sudah terlihat sama ya, tidak ada celah. Cek apakah ada celah ataukah asetnya melayang. Nah, itu nah, sekarang kita tambahkan atap. Nah, atap ini ada macam-macam ya. Atap jendela, atap untuk bagian tengah. Nah, juga ada atap dua yang ujungnya itu seperti melengkung ya. Itu bagus untuk diletakkan di ujung atap. Nah, kita putar atap ini. Ini atap nomor 4 tadi. Nah, kita ratakan kira sama. Ya. Nah di sini kita gunakan tombol keyboard ya, yang huruf E untuk memutar dan mempaskan atap. Nah, ini harus perlu kesabaran juga ya untuk mempaskannya. Nah, yang bagian warna merah ya, nah itu untuk meratakan. Naikkan sedikit, dorong warna biru. Nah ya, supaya terlihat pas. Ya, kemudian kita Ctrl D untuk menggandakan atap lainnya. Kita atur lagi, kita dorong, kita naikkan, dorong lagi, kita naikkan lagi ya, sampai rata dengan atap sebelumnya ya. Nah ya, nah, kemudian tinggal kita geser. Nah ya,
kita putar-putar itu untuk melihat ya apakah atap itu ada yang melayang atau belum pas. Nah, kita bisa putar-putar, kita bisa naikkan atau dorong. Memang perlu sedikit kesabaran. Supaya rata, sepertinya segitiga, tembok segitiganya yang harus digeser itu. Iya. Nah. Jadi kita mencoba segala kemungkinan ya, apakah di mana letak ketidakpasannya. Jadi dengan seringnya berlatih, nanti kita akan mahir ya, termasuk memindahkan antar tombol yang ada di keyboard, apakah itu huruf W, huruf E, atau huruf R, memutar, memajukan, membesarkan, menaikkan. Nah, nanti kalau kita sering latihan, nanti itu sudah automatic, without thinking, otomatis tanpa berpikir. Jadi jari tangan kita langsung mengklik bagian mana yang kurang pas. Nah ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bawah, sisi bawah atapnya. Seperti tadi kita pilih atap nomor 2. Ini bukan atap nomor 2. Nah, ini ya, melengkung ya, di ujungnya melengkung. Kita putar atapnya, kita paskan ukurannya. Sudah pas, kita naikkan.